Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat-umatnya yang kelak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa, kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Marilah kita tingkatkan ibadah kita di sisa Ramadan yang penuh kemuliaan ini, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang amalan yang dapat kita lakukan dalam memaknai malam nuzulul Quran. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, malam nuzulul Quran adalah malam ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk pertama kalinya, yaitu pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika itu, Malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad yang sedang bertahanut di Gua Hira. Setibanya di Gua Hira, Malaikat Jibril langsung meminta Nabi untuk membaca. Iqra, bacalah, kata Malaikat Jibril. Aku tidak bisa membaca, sahut Nabi SAW. Bacalah, kembali Malaikat Jibril mengulang. Perintah membaca itu diucapkan Malaikat Jibril sebanyak 3 kali, namun tak berubah. Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca. Sampai pada satu titik, turunlah wahyu pertama Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam memaknai dan menyemarakan malam nuzulul Quran di zaman sekarang? Setidaknya ada 2 amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk memperingati malam nuzulul Quran. Amalan yang pertama yaitu umat Islam bisa meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah. Amalan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dahulu Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira dalam rangka bertahanut, maka di zaman sekarang umat Islam bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan beriktikaf di masjid pada malam hari. Iktikaf sendiri dianjurkan oleh Nabi pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Amalan yang kedua yaitu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik dalam bentuk membaca, mentadaburi, maupun menghafalnya. Dalam salah satu hadis mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran akan diberikan ganjaran 10 pahala untuk masing-masing hurufnya. Hal ini tentu akan semakin dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Dengan begitu, kita harus senantiasa berkhidmat atas diturunkannya Al-Quran. Mari kita memanfaatkan
sisa bulan Ramadan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dalam menegakkan agamanya dan menjadikan kita umat yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia secara luas. Amin. Demikianlah tausiah tentang nuzulul Quran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.